terbanyak gitu. Kemudian, eee, kita namun apabila misalkan area of interest yang kita gunakan, yang ingin kita kerjakan atau ingin kita analisa ini tidak terlalu luas gitu, terlalu banyak, misalkan kita memiliki pertanyaan, "Oh, saya tidak butuh data semua kelurahan, saya hanya memerlukan data eee, di satu kelurahan aja," misalkan. Nah, mungkin tahapan-tahapan tadi agak terlalu panjang gitu ya, agak terlalu panjang kalau misalkan eee, kita gunakan teknik intersect kemudian di-solve dan sebagainya. Teman-teman juga mungkin bisa langsung memotong, ya memotong, pemukiman ini, area-area terbangun ini berdasarkan area of interest yang kita kerjakan. Misalkan dari admin dulu ya, kita ambil hapus dulu tabelnya. Dari sini saya hanya mengerjakan misalkan saya hanya ingin mengetahui area, eee, Kota Baru aja misalkan. Nah, kalau karena data ini masih besar gitu ya, karena misalkan dalam jadi perlu kita kita pahami dulu, misalkan kita perlu setujui dulu bersama-sama bahwa dalam GIS, dalam SIG itu terdapat banyak jalan gitu menuju Roma gitu, terdapat banyak cara gitu. Yang kita mainkan hanya analisa dan logika gitu. Kalau tadi misalkan kita bisa gunakan intersect lalu di-solve untuk mengetahui agar kita bisa mengetahui semua luas area pemukiman di area terbangun gitu ya. Kita juga bisa menggunakan, teknik overlay lainnya, misalkan teknik overlay yang kita gunakan tadi itu yang sudah yang nah ini, yang kedua tadi intersect udah, kemudian ada clip, yang kedua ini adalah clip gitu ya. Clip ini artinya kita ingin memotong, pertanyaannya kita area of interest kita tidak terlalu luas, misalkan hanya satu kelurahan. Kita harus menyiapkan data klip feature-nya dulu ya, klip feature-nya dulu kita ambil misalkan dari admin Kota Tasik, tadi kita sudah ambil adalah data Kota Tasik Kota Baru ya, ini Purbaratu misalkan, atau misalkan kita ambil yang paling luas Kahuripan, kemudian pertanyaan adalah sini select. Kita hanya mengetahui area terbangun di Kahuripan saja misalkan. Aku bilang. Oh, ini di sini ya. Sorry sorry sorry. Nah, kita set dulu klip fiturnya karena kita hanya ingin mengetahui luas area di mana tadi Kauripan. Nah, karena susah kita set aja berdasarkan objek ya. Kita klik 2 kali di name object. Nah, ini Kauripan. Nah, kita siapkan dulu nih klip fiturnya. Klip fiturnya kita select dulu ya. Kita select batas administrasi Kelurahan Kahuripan. Nah, setelah terselect ini kita bisa create layer from selected feature. Nah, jadi teman-teman kalau kayak gitu kan tidak harus manual nih, manual digitasi dulu kan. Kalau misalkan cuma satu poligon,
membutuhkan waktu, kita bisa select langsung ya, kita bisa select langsung area kalau kita sudah punya datanya, misalkan Kahuripan, kita bisa select satu satu poligon aja ya, satu poligon batas administrasi Kelurahan Kahuripan ini, lalu kita bikin tadi ya, create layer from selected feature. Create layer from selected feature ini kita ingin membuat layer dari area yang kita seleksi sebelumnya. Bisa satu, bisa salah satu, bisa salah dua, bisa salah tiga gitu ya, atau bisa beberapa lokasi dalam satu kecamatan misalkan. Dalam praktek kali ini kita hanya fokus di satu, misalkan Kelurahan Kahuripan, kita seleksi lalu kita create layer. Nah, create layer ini karena tujuan tujuan layer ini hanya sebagai clip feature ya, kita nggak perlu nge-save datanya gitu ya, kita nggak perlu nge-save, nge-export datanya, kecuali kalau misalkan eh, kita mau menyimpan datanya, ya bebas, terserah gitu. Tapi kalau misalkan eh, tujuan kita hanya sebagai clip feature gitu ya, sebagai penghapusnya lah istilahnya, kita nggak perlu save gitu. Nah, setelah kita siapkan clip feature-nya atau penghapusnya lah istilahnya, kemudian kita ingin menseleksi area-area terbangun ini yang yang terdapat di Kahuripan aja gitu. Nah, kita bisa gunakan eh kita search dulu ya. Kita bisa gunakan teknik flip gitu. Inputnya, inputnya ini adalah pemukiman Tasikmalaya. Inputnya ini adalah area yang ingin kita potong gitu ya. Menggunakan penghapus ini pemotongnya. Clip feature-nya ini yang tadi ya. Atau kita ya rename dulu ininya biar lebih mudah dipahami. Kalau kalian ini mau rename, tinggal klik di namanya ya, lalu klik sekali aja, tunggu sebentar, nanti kalian bisa rename gitu ya. Sama seperti ini, kita klik kiri gitu ya, itu bisa rename gitu. Nah, klik feature-nya ini tadi adalah batas administrasi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dalam hal ini adalah Kahuripan. Output feature-nya terserah teman-teman mau simpan di mana. Kalau saya biasanya ya di default aja karena ini latihan. Kalau misalkan mau di area atau di folderisasi tersendiri boleh. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, kita hapus. Di dalamnya kita memiliki area-area terbangun yang berada di Kelurahan Kahuripan gitu. Nah, itu salah satu teknik. Yang kedua yaitu teknik clip. Nah, kalau kita lihat atribut tabelnya lagi, di dalamnya hanya ada dua ya. Yang nol ini, oh yang kecil-kecil. Ini nanti kalau misalkan untuk tujuannya adalah pekerjaan, biasanya ada yang dinamakan minimal mapping unit ya, atau minimal poligon yang bisa kita kita buat berdasarkan skala yang ingin kita capai. Misalkan skala 5.000, minimum mapping unitnya adalah 2.500, berarti 2.500 itu 2,5 meter persegi gitu. Ya ini. Nah, ini adalah hasil kalau kita gunakan teknik clip gitu. Jadi teknik-teknik overlay ini kita bisa gunakan tergantung tujuan kita apa gitu. Apakah kita ingin mengetahui secara keseluruhan ataupun mengetahui hanya beberapa lokasi aja gitu. Tergantung ya, tergantung tujuan kita yang harus kita tentukan dulu dari awal. Nah, ini untuk klip. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, kita buka lagi toolbox-nya, analysis tool, overlay. Nah, kalau tadi kan kalau klip ini kan berada di analisis tools yang ekstrak ya, artinya dia ingin mengekstrak eh, data, sebagian data dari satu buah feature class gitu, satu buah dataset gitu.
Kemudian di overlay ini ada yang dinamakan ini ya, eee, ki erase. Nah, kalau yang tadi kan ada yang dinamakan tadi itu apa, override ya. Kalau ini kan tidak cocok ya, kalau poligon dengan poligon pemukiman dengan batas desa, ya batas kelurahan, ada yang dinamakan dengan erase. Nah, erase ini kalau tadi kita mengekstrak ya, kalau tadi clip ini mengekstrak, hanya mengambil area pemukiman yang ada di Kahuripan. Nah, kalau erase ini dia akan menghapus area pemukiman yang berada di Kahuripan. Misalkan contohnya kita tidak membutuhkan area kelurahan Kahuripan gitu ya. Kita butuh area pemukiman di kelurahan lain kecuali di Kahuripan. Nah, kita bisa gunakan teknik erase gitu ya. Erase ini kita masukkan contohnya seperti biasa, kalian bisa cari di Art Toolbox ataupun kalian bisa search di sini. Kalau saya sih biasanya di search langsung ya, misalkan erase. Nah, kemudian kita pilih pemukiman yang mau kita hapus, lalu kita pilih Kahuripan, karena kita ingin menghapus ini ya, menghapus area-area terbangun di Kelurahan Kahuripan. Terus kita jangan lupa di deselect dulu ya, nanti error. Lalu kita klik OK. Nah, kalau kita unselect data ini adalah data yang dihasilkan dari erase tadi ya. Diganti lagi merah misalkan. Nah, bisa teman-teman lihat eh area-area terbangun yang di dalamnya berada di Kelurahan Kahuripan ini sudah terhapus ya. Kita bisa kalau kita perhatikan sudah terhapus gitu. Itu kalau misalkan kita ingin menghapus suatu poligon atau suatu area berdasarkan lokasinya gitu. Kemudian eh split select hampir sama ya. Kalau misalkan yang sering kita gunakan juga adalah union. Yes. Nah, union ini kalau kita lihat ya, dia akan mengcompute geometrik. Berdasarkan geometrinya kita menggabungkan gimana ya kalau misalkan pemukiman dengan batas kelurahan, karena satu union ini dia fungsinya untuk menggabungkan dua buah poligon. Misalkan ini adalah input, kemudian ini adalah output tadi ya. Kemudian kalau kita gunakan union, dia akan tergabung gitu di union. Atau misalkan tadi kita sudah buat ini ya, buat oh gini aja, misalkan pertanyaannya adalah ini adalah pemukiman Tasikmalaya exclude Kahuripan misalkan. Kemudian ini adalah bukan Kahuripan. Oh ini adalah misalkan pemukiman Kahuripan. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan dua poligon itu tadi gitu ya. Misalkan kita ingin menggabungkan ini pemukiman yang di dalamnya tidak ada keuripan, kita memiliki pemukiman bukan yang ini ya. Sih. Oh ini.
Nah, kita ingin menggabungkan dua poligon ini menjadi satu poligon lagi ya, atau satu dataset lagi yang sebelumnya ada di dua layer atau dua dataset, kita akan gabungkan. Nah, kita bisa gunakan eh, union. Misalkan pemukiman, lalu kita masukkan kahuripan, kita klik OK. Nah, bisa kita eh, lihat ya, kalau kita perhatikan di poligon yang baru ini yang asalnya hanya eh, yang satu bolong, kemudian yang satu lagi area terbangun di Kelurahan Kahuripan. Kalau kita gunakan union, dia akan jadi satu poligon lagi ya. Namun masalahnya di dalamnya terdapat ini ya, ternyata menjadi sebuah poligon gitu. Kalau kita buka atribut tabelnya, kalau kita bandingkan dengan area pemukiman yang sebelumnya, nah yang sebelumnya kan dia ada harusnya 438, tapi ketika kita gunakan union, dia jadi 440. Artinya ada dua buah poligon tambahan gitu ya. Itu karena kalau kalau misalkan tadi yang data awal kita ini poligonnya, kalau kita select di sini hanya ada satu. Kalau di pemukiman Tasikmalaya yang kita gunakan union, yang sebelumnya yang kita gunakan sebagai contoh eh, teknik union ini menjadi dua gitu ya. Nah, sebenarnya bisa kita benahi, misalkan kalau kita ingin gabungkan poligon ini dan poligon ini, kita bisa start editing, kemudian tadi itu pemukiman Tasikmalaya Union, kita bisa merge gitu ya. Kita masukkan, kita ikut ke sini. Nah, kita merge lagi. Itu kalau misalkan kita ingin menggabungkan. Karena tadinya terpisah ya. Jadi, nah itu ada contoh-contoh aja ya. Karena yang harusnya, ini kan awalnya dia satu poligon ya. Saya ulangi lagi. Kemudian di layer hasil union tadi asalnya ada dua, tapi ini kok bisa. Misalkan kita ingin gabungkan aja deh dengan poligon yang ini gitu. Nah, kita bisa gunakan merge itu tadi ya. Kita select dulu dua-duanya, lalu kita bisa merge, dan atributnya kita ngikut yang ke atas gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak, Oh, silakan, silakan. kenapa gitu Pak, kalau untuk Mm-mm, mengklik kan mengekstrak data ya. Nah, mm-mm. data yang bisa diekstrak itu kan yang berbentuk poligon ataupun SAP. Nah, kenapa kalau misalkan yang data bentuknya raster itu harus menggunakan extract by mass? Extract by? Extract by mass. Oh, kalau jadi sebenarnya ini ya, kalau misalkan poligon dan raster itu kan beda jenis datanya ya. Poligon itu adalah basisnya vektor, kalau raster itu dia adalah data yang jenisnya raster gitu. Kalau image ataupun misalkan citra ataupun foto udara, dia jenis datanya adalah jenis data raster. Sebenarnya kita juga bisa gitu ya mengklip sebuah foto udara misalkan atau sebuah citra berdasarkan area of interest kita itu, misalkan yang kita gunakannya itu adalah vektor misalkan ya. Misalkan batas kelurahannya vektor. Kita bisa pakai itu, bisa 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 di software ArcGIS ataupun software-software lainnya misalkan.
Global Mapper ataupun software-software fotogrametris lainnya gitu kalau misalkan datanya tersebut foto udara. Namun mungkin yang Tanto sampaikan tadi itu mungkin mengklip raster dengan raster gitu maksudnya. Lebih ke arah caranya gitu Pak. Kenapa berbeda kalau misalkan SAP itu bisa diklip, sedangkan kalau misalkan yang data bentuk raster itu nggak bisa diklip tapi harus extract by mass gitu Pak. Oh iya, karena perbedaan jenis itunya sih Tan. Karena perbedaan jenis datanya raster dan vektor. eh Ya itu tadi kalau kalau poligon, poligon, point, line, dia kan basisnya vektor ya. Dia menyimpan informasi-informasinya itu ke dalam satuan terkecil di dalam peta. Kita bisa zoom out lah, kita bisa zoom in sampai satuan terkecilnya. Kalau misalkan raster itu kan karena kalau misalkan foto citra ya ataupun foto udara karena jenis datanya adalah raster, dia satuan terkecilnya itu adalah pixel gitu ya. Pixel itu adalah eh, mungkin teman-teman pernah menzoom in sampai mentok sebuah foto gitu, sehingga di dalamnya menjadi blur dan akhirnya terdapat kita bisa lihat kotak-kotak yang membentuk gambar tersebut gitu. Nah, itu adalah pixel gitu. Nah, sehingga untuk kalau kita mau mengklip raster dengan klip juga bisa sebenarnya setan gitu. Karena eh, kita misalkan softwarenya kalau saya biasanya mengklip raster dengan vektor itu kita gunakan di Global Paper. Tapi bisa juga kalau kita mengklip eh, raster berdasarkan area of interest kita itu kita harus tentukan juga extendnya gitu. Extendnya ini adalah batas keluarnya gitu karena nantinya apa si raster ini akan kalau kita klip menggunakan vektor, si raster ini eh, dia tidak akan seteratur seteratur ketika kita mengklip dengan menggunakan kita mengklip vektor dengan vektor gitu sih gitu. Ada pertanyaan lagi kan? Cukup Pak. Terima kasih Cukup Pak. ya ada ya sama-sama ada yang lainnya. Jadi Saya lagi Pak. itu ya. Kenapa, Sony? Mau bertanya lagi Pak, boleh? Oh, silakan boleh. Ini Pak, ingin bertanya buat kevalidan data. Nah sekarang kan banyak website-website atau instansi yang menyediakan gitu, misal untuk peta jenis tanah, peta jenis batuan. Nah mungkin Mm-mm. saya tuh gak bisa memvalidasi gitu, apakah data tersebut benar atau enggak gitu. Nah kalaupun Oh, website yang resmi itu dari mana ya Pak untuk mencari data-data seperti itu? nah itu adalah salah satu tujuan diciptakannya metadata ya. Jadi sebelum kita menggunakan sebuah data yang kita sadur dari internet, yang kita ambil dari internet ataupun sumber-sumber yang lain, misalkan, kita lihat dulu metadatanya gitu. Misalkan saya contohkan, misalkan eh, katalog. Nah, ini saya memiliki data ini ya. Misalkan ini adalah ataupun yang tadi oh yang ini ya. Nah, metadata ini bisa kita ketahui di ininya ya. Mana ya? Ah, responding lagi. Kalau di dalam ARDIS ini ada dinamakan ARDIS katalog. Nah, dalam katalog ini kita bisa
sebelum kita misalkan me- memakai sebuah data spasial gitu ya, yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber, kita bisa cek dulu nih metadatanya gitu. Nah, metadatanya ini kita bisa dapatkan dari, kalau ini nggak ada ya, sebentar. Sumber, oh, karena ini masih draft gitu ya, masih belum ada metadatanya, tapi kita bisa lihat gitu ya di biasanya ada summary, deskripsi, kredit, user limitation. Nah, ini yang dinamakan dengan metadata gitu. Mana ya yang ada metadatanya? Tapi pada intinya gitu ya. Jadi sebelum kita menggunakan data-data yang bersumber dari berbagai macam gitu, kita harus tetap skeptis gitu, tetap kritikal. Apakah data yang tersebut data yang kita dapatkan tersebut bisa kita gunakan atau bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Yang pertama yang bisa kita cek itu, yang pertama adalah kita cek dulu metadatanya. Kalau misalkan metadatanya oke, kemudian sumbernya jelas, misalkan bisa dari BIG, misalkan data-datanya tersebut berasal dari instansi lain, misalkan terus kita cek juga tahun produksinya tahun berapa gitu dan sebagainya. Nah, apabila sudah dicek eh, ada ataupun tidak ada metadata, kita cek juga ininya ya. Bentar. Kita cek juga, keakuratannya manual. Misalkan kita lihat nih, benar gak sih lokasinya sudah ada di sana gitu kan? Ataupun sistem coordinate apakah sudah sesuai gitu. Pada pada dasarnya walaupun kita sudah banyak terbantu dengan mesin, misalkan dengan AI gitu ya, tetap gitu kita harus skeptis kan gitu, baik itu data dari internet ataupun dari berbagai macam sumber. Kemudian yang bisa kita lakukan tadi metadata, kemudian kita cek keakurasian sistem koordinatnya, misalkan 225 tadi ya. Misalkan contohnya dari itu saya membuka ini ya, pemukiman Tasikmalaya. Kaitan dengan citra yang eh, terbaru, misalkan. Bener gak sih poligon-poligon ini tuh adalah pemukiman, misalkan, oh ini udah benar, misalkan lebih luas, tapi ternyata ada area terbangun yang baru di sebelah sini, misalkan, oh berarti kita bisa asumsikan data ini masih belum terupdate gitu ya. Jadi intinya kita harus tetap skeptis lah terutama tentang data spasial, karena dari data yang sampah gitu ya atau yang jelek, hasilnya juga akan sampah gitu ya, akan jelek gitu. Garbage in, garbage out gitu. Sebelum kita melakukan menganalisa lebih lanjut, kita pastikan dulu data yang akan masuk ini data sudah bagus atau belum gitu. Itu sih. Ada yang tanyakan lagi? Cukup, Sony? Cukup. Terima kasih, Pak. Sama-sama, ada yang lainnya mungkin? Kalau tidak ada mungkin karena eh ya sepertinya akan jadi dua pertemuan ya. Mungkin di pertemuan kedua nanti
kita akan membahas tentang, eee, proximity analysis gitu ya, baik itu buffer analysis dan network analysis. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan saja ya sampai di sini, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan segera sebelum kita tutup, atau dari Pak Tio ada tambahan, Pak? Cukup nanti aja Cukup sambil nanti, Pak? menutup. Andri. Iya kayaknya harus 2 pertemuan, Pak, ini, Pak. Agak lama soalnya overlay analisis juga ya. Boleh mau 3 juga Pak. Siap siap, Pak. Ya, paling kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya mungkin, barangkali dari Pak Tio ada tambahan, dipersilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri ya sudah menjelaskan apa yang disebut dengan analisis overlay ya dengan beberapa tekniknya dan saya lihat sangat banyak dan rekan-rekan pun saya yakin masih belum connect